Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Sabtu tanggal 13 Maret 2021 kita bisa melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-86. Dan ini ada sambungannya dengan ayat 85. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga besar kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup, semoga Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa khusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga besar kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah wafat, Allah berikan anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Ala hadhihi niyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita sambungkan ke 85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu atau saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab atau Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Sekarang kita lihat yang hari ini, ayat 86-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.
maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Nah, betapa permisalan yang Allah berikan kepada kita ini, Dek. Jadi berulang-ulang ya, Allah menampakkan karakter orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Itu mereka orang-orang yang membeli kehidupan dunia tapi dengan kehidupan akhirat. Jadi apa yang dilakukannya itu bukan hakiki, tapi yang dia lakukan itu adalah sebuah fata morgana. Jadi fata morgana itu kayak laut. Kalau kita sedang berjalan, kemudian dari kejauhan koyok laut, tapi saat fata morgana itu didekati, maka tidak ada. Dan banyak sekali percontohan-percontohan yang Allah berikan kepada kita. Koyok awak dewe lihat tanaman gitu ya, dari kejauhan itu kayak padi, tanaman-tanaman itu kayak padi menghijau, bagus gitu ya. Tapi saat kita dekati, ternyata ilalang ya. Misalnya kita lihat di Indriyorejo itu, kalau waktunya musim hujan, kemudian tumbuh rerumputan yang hijau, ranau ya, tumbuh hijau gitu. Itu kayaknya kayak padi dari kejauhan itu, tapi saat didekati bukan padi, tapi itu adalah ilalang. Lah, itu sebuah perumpamaan yang diberikan Allah. Nah, coba kita lihat dalam ayat ini ditegaskan bahwa merekalah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menerima kehidupan dunia ini sebagai ganti kehidupan akhirat. Mereka memberi bantuan kepada sekutu-sekutu mereka yang menyembah berhala karena hendak mengambil keuntungan duniawi. Nah, jadi kita harus berhati-hati betul di dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita ini mati-matian hanya membela urusan dunia saja, di mana urusan dunia itu dilakukan dengan cara yang salah. Nah, itu yang disalahkan oleh Allah itu, memperoleh dunia dan isinya tapi dengan cara yang salah. Ya, cara memperolehnya dengan cara yang salah, kemudian setelah dapat dunia dan isinya itu dipergunakan dengan cara yang salah. Contohnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu punya harta benda yang banyak, punya istri, punya anak. Tapi karena Abu Lahab itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, akhirnya apa? Hartanya Abu Lahab itu dibuat memusuhi Allah dan Rasulnya.
Abu Lahab itu. Sampai di Al-Quran diabadikan bahwa Abu Lahab itu masuk ke dalam neraka beserta istrinya. Apalagi kesukaannya Abu Lahab itu dan istrinya adalah hasud. Jadi menghasut, kemana-mana dia itu menghasut. Ke depan menghasut, ke belakang menghasut, ke kanan menghasut, ke kiri menghasut. Lah, sampai akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal dia dekat dengan Nabi. Abu Lahab itu pamannya Nabi sendiri. Nah, ternyata Abu Lahab itu melihat Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu loh, keponakan saya sendiri. Jadi yang dilihatnya itu hanya begitu saja, tapi dia tidak mampu melihat bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya Allah dan utusannya Allah. Yang itu yang Abu Lahab tidak tahu. Sementara para sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq itu sangat taat kepada Nabi Muhammad. Bahkan pada saat Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, Abu Bakar adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, artinya orang yang benar. Jadi begitu dek. Jadi kadang-kadang tertipu begitu. Makanya kita harus berhati-hati di dalam keluarga kita ini. Jadi kita jangan melihat kemanusiaannya, jangan, tapi orang itu apa yang dia lakukan. Kalau dia itu taat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun itu adik kita, kita harus menghormatinya. Seorang kakak tetap harus menghormati adiknya. Karena di dalam Islam itu yang dikatakan tua itu bukan ukuran usia, tapi karena kemantapan iman dan takwanya. Kecil misalnya, anak kecil tapi taat kepada Allah dan Rasulnya, sementara ada orang tua tapi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka yang perlu ditaati adalah yang kecil tadi. Jadi syekhnya itu kecil tadi. Jadi yang disebut syekh itu, ya, orang tua itu adalah karena ketaatannya kepada Allah. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita memberikan bantuan berupa amwal, berupa anfus itu kepada hal-hal yang dimurkai Allah. Itu bisa jadi aset, ya, membangun istana tapi di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Apalagi kalau orang itu orang munafik, malah kita harus berhati-hati. Karena orang munafik itu KTP-nya adalah Islam, tampilannya adalah Islam, tapi apa yang hati, akal pikirnya, aslinya dia adalah musuh-musuhnya Allah. Nah, makanya tadi Allah memakai dia mengutamakan kehidupan dunia ini, tapi dengan cara membelinya dengan akhirat tadi, ya. Kemudian pada hari kiamat mereka akan diadab dengan adab yang berat
dan tidak diberi bantuan apa-apa, sebab perbuatan mereka telah mencantumkan mereka dalam golongan orang-orang yang celaka. Jadi kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, kemudian dia mati sebelum tobat, tidak bisa ditolong lagi. Dia abadi menjadi penghuni neraka secara permanen. Nah, itu bahaya. Hanya kita harus berhati-hati melihat diri-diri kita. Adakah karakter-karakter kekufuran itu, adakah karakter-karakter kemunafikan itu? Kalau ada, segera didel, segera dibuang, diganti taubat, berubah menjadi taat kepada Allah. Oleh karena itu, tertutuplah pintu rahmat ilahi pada mereka. Mereka tidak mendapatkan penolong yang dapat menolong mereka, dan tidak pula mendapatkan pembela yang dapat membantu mereka. Mereka tetap abadi di dalam neraka jahanam. Seperti Fir'aun, itu abadi di dalam neraka. Abu Lahab abadi di dalam neraka. Jadi penduduk neraka itu ada yang abadi, ada yang musiman. Kalau musiman, kalau sudah dosa-dosanya itu habis, dihukum di neraka, maka dia bisa dibebaskan, bisa dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, kemudian mati dia belum taubat, maka dia menjadi penghuni neraka. Makanya sampai-sampai Nabi itu berpesan mau meninggalkan kita ini, ya. Apa pesannya? Ummati. Kita ini yang disebut sama Rasulullah. Rasulullah mau meninggalkan kita, kita masih disebut. Kenapa kok disebut? Karena kita ini dikasih sayangi sama Rasulullah. Ummati. Nah, kalau Rasulullah panggil ummati, lihat di surat Ali Imran 102 sampai 104. Apa di situ? Hiduplah dengan cara Islam dan matilah dengan cara Islam. Jadi jangan sampai mati tapi tidak membawa Islam, ojo. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, itu umatnya. Kita tetap menyuruh kepada yang ma'ruf. Kalau ada kemungkaran ya kita sampaikan, ya, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan doa-doa kita. Loh, jadi itu namanya mencegah kemungkaran itu. Jadi orang yang jahat itu harus didoakan agar dia mendapatkan hidayah Allah, ya. Jadi harus ingat. Kemudian Rasulullah juga memanggil as-shalah. Jadi ummati nomor 1, kemudian as-shalah, sholat, jaga sholat. Sholat jangan ditinggalkan. 17 rakaat, ya, 50 rakaat. Isra Mi'raj itu loh. Sunat-sunatnya harus dilakukan. Qobliyah ba'diyahnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tobat, awabin, subutul iman, lihifdil iman. Nah, menurutku yang sunnah-sunnah itu dilakukan. Tujuannya agar nanti bisa menambal. Nanti nek ana sing bocor, sholat wajib sing 17 rakaat mau iso ditambal, ngono. Jadi ojo sampai sholatnya hanya wajib tok, ojo 17 tok, nek iso sampai 50 rakaat. Nah, itu luar biasa, ya, itu luar biasa, ya. Kemudian yang terakhir An-Nisa. Kita punya anak perempuan,
kita punya istri, kita saudara perempuan, kakak perempuan dan lain sebagainya. Yang perempuan Anisa itu disebut sama Rasulullah. Karena apa? Tiangnya negara ini adalah wanita. Kalau wanitanya wanita solihah, adik kita solihah, kakak kita solihah, para ustadzah itu solihah, para ibu-ibu itu solihah, ummul mukminin, nanti negara ini bisa tegak. Apalagi suaminya seorang yang soleh. Jadi begitu. Seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan para istrinya. Itu contoh wanita solihah. Makanya selalu Nabi Ibrahim itu doa Robbi habli minas solihin. Termasuk doanya Nabi Ibrahim itu di surat 22 ayat 74, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ya. Jadi meminta kepada Allah agar istrinya itu menjadi istri yang solihah, anak-anak cucunya menjadi orang yang soleh dan soleh. Dan doa Nabi Ibrahim itu diijabahi sama Gusti Allah, sehingga anak-anaknya Nabi Ibrahim itu Ismail, Ishak, sampai cucu yang paling akhir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadi orang-orang yang mulia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi hidayah bimbingan kepada kita, sehingga kita tidak ketularan ya perilaku orang munafik tadi yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yang membeli dunia ini dengan akhirat. Jadi casing-casingnya itu kayak akhirat, urusan akhirat, tapi ujung-ujungnya adalah menipu Allah dan orang-orang beriman. Mudah-mudahan Allah menjauhkan, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Ada surat keempat ayat 142 sampai 147. Jadi kemunafikan itu harus kita buang dari diri kita. Berkata dusta, kalau berjanji dia mengingkari, kalau dia dipercaya dia berkhianat. Itulah ciri-cirinya dan itu harus kita hindari. Mudah-mudahan keluarga besar kita dihindarkan dari penyakit munafik ini, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW minal jinnati wan nas, mudah-mudahan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat terhindar dan taubat dari perilaku kemunafikan yang menyebabkan kedurhakaan dan kenistaan ya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu ada pada diri kita saat kita masih hidup sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah seluruh kebaikan kami, kebaikan kedua orang tua kami, kebaikan anak-anak didik kami, kebaikan istri kami, dan kebaikan saudara-saudara kami semuanya ya Allah. Dan ampunkan seluruh kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan guru-guru kami, kesalahan anak-anak kami, dan kesalahan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.